تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 19 November 2024 tepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah dan umur dalam sehat afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, menunjukkan dalam sholat berjamaah yaitu syarat-syarat dalam sholat berjamaah, ya. Perhatikan, jangan main handphone ya. Jangan diam aja. Main handphone yang ambil. Syarat sholat berjamaah itu biar tahu dalam ibadah itu ada syarat dan ada rukun. Syarat ada rukun. Ini perlu kita harus tahu. Ini ada syarat, ini ada rukun. Seperti syarat sholat, syarat wudhu ada, rukun sholat ada, rukun wudhu, termasuk sholat syarat berjamaah. Nah, kalau syarat umum yang kita
kita belajar syarat-syarat, ini ngacak-ngacak aja masalah. Tapi kalau rukun pasti ada tertib. Nah, kalau tertib berarti nggak boleh ngacak. Yang namanya rukun tuh ada tertib, misalnya rukun wudhu, rukun sholat, 1, 2, 3, terakhirnya tertib. Arti tertib berarti benar-benar harus beraturan. 1, 2 nggak bisa, 1 ngambil 5, kita ngambil 6 nggak bisa. Itu namanya rukun ada tertib. Tapi kalau syarat nggak jadi masalah. Syarat misalnya ada 7, ada syarat sholat atau syarat ini termasuk syarat berjamaah. Di dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab yang lain Safinah itu 11. Tapi kalau kitab ini ya cuma ada 5. Itu surut sihati kedua, syarat sahnya mengikuti. Dan di sini syarat sahnya berjamaah itu ada 6. 5 tambah 6 berapa? 11 sama sebenarnya. Cuma ini tadi dipisah-pisah. Ada yang lagi kotak-katik ya. Nah, tentunya di tiap kitab itu beda-beda pembahasannya. Bisa kita awalnya ini dulu nomor 1. Tapi kitab lain bisa jadi itu ada nomor 3. Karena nggak harus seperti ya syarat sholat kan harus bersih dari hadas besar. Kedua ngadep kiblat. Tapi di kitab yang lain mungkin ngadep kiblat dulu. Jadi jangan pakai berantem. Beda pilihan berantem bunuh-bunuhan. Paham nggak? Ntar itu bunuh-bunuhan. Ya padahal sama aja. Samanya apa? Menang yang mana itu tetap aja diperhatiin. Ya, sono-sono lah. Jangan jangan begitu bermusuhan, jangan. Ya, langsung gitu. Kalau jadi masuk surga sih, itu ya. Jadi syarat begitu, rukun begitu. Syarat adanya tentunya di luar ibadahnya. Jadi memenuhi dulu syarat, baru masuk ke ibadah. Nah, di ibadah itu baru ada namanya rukun. Kita biar tahu tuh nanti syarat-syaratnya, harus tahu tentang niat-niat. Kan udah yang pertama ya, ini karena kalau fikih ini berangkai nih, makanya kalau fikih itu yang hampir kita nggak ngaji, putus. Andai kata mungkin putus karena sakit, karena sesuatu yang kita urgent harus nggak hadir, tapi rekaman tetap berjalan karena seperti ranting. Yang udah nih yang lalunya contohnya. Berjamaah dalam Jumat hukumnya fardu ain wajib. Tapi sholat maktubah, sholat yang 5 waktu hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Nah, berarti nanti di niatnya itu beda. Kalau sholat berjamaah 5 waktu, imamnya nggak baca apa berjamaah, jadi imaman ya, atau di niat jangan berjamaah, sholat berjamaah atau niat imam, dia nggak dapat pahala imam, tapi sholatnya sah. Tapi kalau Jumat itu imam wajib dia menyebut imam karena fardu ain berjamaah ente. Kalau yang tinggal sebut nggak sah sholatnya ya. bukan sah nggak dapat pahala jamaah, nggak sah sholatnya karena hukumnya wajib berjamaah. Nggak bisa sholat Jumat sendirian. Kalau ini sholat Jumat sendirian, jangan sholat Jumat, sholat zuhur berarti. Paham nih? Ya kemarin kan gue itu nggak ada sholat Jumat, itu sholat Jumat sendiri. Goblok, jangan sholat zuhur. Kelar gak? Kelar. Paham ya? Jadi diingatin, nanti ada permasalahan ini panjang kita biar tahu. Jadi nggak sembarangan. Tetap cara meletakkan kita sholat bagaimana jamaah ini ya, kalau 1 orang nambah 2 orang, gimana 3 orang dan sebagainya. Ya. Baik, kita ikutin yang mana lagi jadi nggak jadi masalah ya. Kita ikutin yang kita takrirat aja. Nah, tapi ntar tetap rujukan Anda dan kita yang lain sama sebenarnya. Baik, yang pertama syarat sahnya kedua, syarat sahnya berjamaah.
yaitu adanya makmum bersama imam. Yang pertama, an la ya'lamal makmum butlana sholati imami, bahwasanya makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam. Makmum enggak mengetahui atau makmum enggak tahu batalnya sholat si imam. Tulis aja deh pakai cara inti. Ya, ini kan memang bukan ahli ngajar dalam bahasa Indonesia. Ya. Makmum enggak tahu batal si imam sholat imam. Kan kita bermakmum sama imam. Kita sebagai makmum, ya, itu makanya kalau ngaji kan begitu. Sama di kitab tulisannya begini. Itu nulis juga, kalau nulis doang kemudian enggak dapat keterangan, bingung. Itu dapat keterangan, kasih orang mana juga masih bingung, mesti terangin. Bahwa tidak mengetahui si makmum, artinya bahwa si makmum enggak tahu, enggak mengetahui, kalau bahasa Indonesia nih, bahasa kita enggak tahu batalnya sholat si imam. Sebab dengan hadas, ya, misalnya batalnya karena hadas, kentut, enggak tahu nih batalnya si imam. Kalau tahu, nggak boleh ikutin. Syaratnya di situ. Tahu imam itu tahu salah dia. Apa yang dia tahu kentut. Paham nggak? Tuh, maka syaratnya di situ. Jadi jangan dianggap enteng. Yang penting kita ikutin imam. Nggak bisa kalau ente tahu si imam salah, nggak boleh ikutin. Tuh, makanya syaratnya pertama bahwasan imam nggak pernah tahu batalnya sholat si makmum nggak pernah tahu batalnya sholat si imam. Kalau imam batal, kalau salah dibenerin, nanti beda, nanti ada cara jalan-jalan ini luar biasa. Ya urusan dunia aja banyak ini apalagi agama. Entar gimana ya? Tenang. Ya nggak usah inti nanya. Kalau yang sesi dikit cuma dibikin pertanyaan yang sulit-sulit nanya. Kalau kita nggak juga, kan kita dapat sendiri pelan-pelan. Itu kalau ini bakal ada semuanya. Ya dikupas tuntas itu semua. Ini kita lagi permasukkan permasalahan kita dulu. Kalau si makmum dia sholat si imam bacaan salah, nanti bisa benerin loh batal. Kalau yang batal seperti hadas, tuh paham nggak? Ya itu tahu imam batal, nggak boleh bermakmum. Itu sebagai makmum bermakmum maksudnya bermakmum kepada si imam. Makanya si makmum nggak pernah tahu. Kalau tahu nggak sah di berjamaah. Dia tahu. Paham tuh? Ya, kalau nggak tahu sah. Begitu dalam hukum dunia begitu juga. Inti milih seseorang yang inti nggak tahu. Paham ya? Bukan nggak mau tahu, nggak tahu nih orang gimana. Udah, dia salah inti nggak dosa. Tapi kalau inti tahu inti coblos juga, inti ikut dosa. Ya, gitu. Paham ya? Saya nggak pernah ikut-ikutan itu udah tahu nih, kita cari lagi dah. Baru sama siapa? Dari Jakarta, serem. Gimana nih? Kalau yang tahu nggak ada bagus, nggak usah. Nanti nggak bakal dipertanyakan nanti. Yang punya alasan, yang penting punya argumen. Itu nggak berjamaah tadi? Tahu pak, itu tadi dia. Ya, dia kentut. Saya dengar yang lain kagak dengar, orang tidur. Kalau ada yang tidur, yang ada dengar pak saya doang yang bangun. Sholat subuh kan begitu. Sholat subuh sering terkeluar. Gak sadar kadang-kadang. Yang namanya bocah suka gak sadar. Orang udah selesai salam aja belum salam masih begini aja. Sholat itu mesti sadar kadang. Sholat mesti sadar. Dan salah satu nanti anda terangin nanti di masa bola iblis. Itu iblis tuh setan tuh mau di kita, makanya kenapa? Itu nanti ada hadis itu. Ya kalau terutama subuh, jadi nggak ngantuk. Kalau itu berasa ngantuk, berarti itu belum semprotin tadi. Namanya apa namanya? Masukin insinsat, masukin air di, karena iblis atau setan nongkrong di hidung kita. Ya, masih ada sisa di situ. Kalau kita belum wudhu, udah dong, taruhlah wudhu, tidur lagi dah. Ya, kita tahu kan, ya begitu kena. Udah, tidur lagi sedikit aja. Sebentar sih, tahu itu sedikit. Pernah nggak begitu? Itu namanya nggak berkah. Tidur nggak berkah begitu. Kita berasa kayak ngelejep. Ya, perasaan baru gitu nih, tahunya udah
sejam, atau kita dapat subuhnya udah habis. Kan lumayan tuh 1 jam. Tapi ente tidur siang kalau Allah kasih berkah, itu berasanya lama, puas. Tuh namanya berkah begitu. Ya makanya nanti kalau dapat tidur dikit pulang udah habis dakwah ini ceramah kemana-mana ya, yang tahu kegiatan aneh apalagi malam minggu. Sampai rumah kadang-kadang 1:30, jam 1, terusnya subuh udah ditunggu lagi jalan terus sebelum subuh. Cuma dapat 2 jam nanti tidur begini. Kadang-kadang kita dapat 2 jam udah kepikiran tuh, susah tidur malah. Ya Allahumma kita minta Allah Ta'ala Allahumma barik li fi naumi, ya Allah berkahkanlah untuk aku di dalam tidur. Bahasa Indonesia, ya Allah tolong berkahi, ya Allah tidur hamba, ya Allah. Gitu. Itu nanti dikasih agak puas gitu. Ya. Nah begitulah berkah dalam uang. Hitung-hitungan nggak nyandak ini, nggak nyambi, tapi sambil semua. Tapi kalau Allah tarik keberkahan, duitnya nyukup buat apa aja, buat mini 4 cukup. Ibaratnya, tapi masih korupsi. Ratusan juta jatah dapat yang dilihat. Bingung kan? Ini coba, ya Allah korupsi. Ya, tadi. Makanya ilmu tauhid udah hilang, amanat udah hilang. Ya, makanya jaga amanat itu jaga. Sifat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi Al-Amin. Kemudian apa? Awal pertama belajar ilmu tauhid. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistigoni. Awal yang wajib bagi seorang manusia yaitu mempelajari ilmu tauhid. Itu dari kecil diajari pertama ilmu tauhid. Ingat Allah Maha tahu, Allah Maha melihat apa yang kamu berbuat akan ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Sekecil-kecil apapun itu kan tauhid tanamannya. Tanaman kita tuh ditanam gitu. Sehingga takut untuk berbuat hal, jangankan merugikan orang lain, merugikan diri kita takut. Allah Maha melihat. Tapi itu dihilangin sehingga apa? Seenak-senaknya aja, seakan-akan nggak ada hari pembalasan. Dianggapnya Allah buta, Allah nggak lihat. Kenapa? Karena ini paham si Arab. Ada orang yang datang guru nggak percaya, nggak usah pelajari ilmu tauhid. Itu guru gembul ada podcastnya, jangan belajar ilmu tauhid. Wah ya, siapapun ya kalau ngajarin kita, mau guru, mau ulama, mau udang-udang, udah jangan belajar ilmu tauhid dengan alasan apapun. Perhatikan orang, mungkin orang yang beragama. Karena orang beragama, tanaman pertama adalah tauhid. Ya, anak-anak kita dulu dia jadi tauhid dari awal. Tauhid, kalau ada tauhid, hancur. Itu karena mereka nggak bertauhid. Kalau itu bertauhid mau Allah selapar-lapar ini, ya kita tetap mengharap, mengibah, meminta kepada Allah SWT. Selapar-lapar ini tidak akan berbuat yang merugikan diri inti, apalagi merugikan orang lain sampai begal, sampai bunuh dan sebagainya. Padahal itu lapar luar biasa. Ini belum sampai lapar, bahkan duitnya banyak masih begal, duitnya banyak korupsi. Ya, kembali lagi, ya makanya ini makmum dan imam ini cerminan gitu dalam ibadah untuk mencari imam yang sesuai aturan agama. Itu dalam sholat, berarti aplikasinya di luar sholat harus kita cari yang pemimpin. Ya, nggak boleh sembarangan, apalagi kelasnya udah yang besar sekarang. Ya. Jadi contoh ibadah itu contoh cerminan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu imam tidak, makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya si imam. Ya. Atau ikhtilafan bil kiblah, atau bersalahan di dalam kiblah. Bersalahan dalam kiblah. Gak boleh kalau itu tahu mufarokoh cepat. Mufarokoh seperti assalamualaikum. Ikhtilafan. Kalau sholat ngadep ke kiblah sih dari pertama goblok kalau ikutin. Udah tahu di masjid ketahuan, kalau di rumah mungkin bingung ya. Gimana nih? Nanya orangnya kagak ada. Bisa jadi ini di masjid ketahuan kan mimbarnya di mana. Masih salah juga. Dari mimbar sono kita udah berderet semua makmum di ngadepin kita. Sono kagak juga tekak juga. Ya udah lu dia sholat sendiri. Itu sih nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Ini ketika dia di dalam ibadahnya, kita lihat sendiri dengan mata kita, dia menyalahi kiblat. Menyalahi kiblat hukumnya apa? Batal. Tahu kan itu? Berarti nggak boleh dia udah. Itu syaratnya harus dari awal sampai akhir
si makmum tidak mengetahui batal imam. Kalau tahu, ya sah, syaratnya begitu kuat. Jadi gimana? Mufaroqah kita. Jangan ikut terus, batal. Ya. Dan yang kedua kan la ya'taqidal makmum wujuba qadha'i shalah 'alal imam. Yang kedua nih, tidak berkeyakinan iktiqad artinya keyakinan, akidah, iktiqad. Si makmum tidak berkeyakinan, tidak yakin si makmum dengan wajibnya qadha'nya sholat si imam. Ya. Jadi imam sholat qadha. Itu enggak ada keyakinan si makmum bahwasanya imam sholatnya sholat qadha gitu. Paham ya? Kan kita kan datang ke masjid ini jadi makmum. Sholat apa? Zuhur. Itu yakin bahwasanya imam memang sholat zuhur adaan, bukan sholat qadha subuh. Sholat apaan ke qadha apaan ke boleh qadha zuhur dan sebagainya. Si makmum ya tidak berkeyakinan, tidak yakin si makmum tidak yakin kalau imam qadha sholat. Artinya ini kebalikannya. Si makmum yakin si imam sholatnya sama si makmum. Paham kan? Si makmum nih yakin kalau imamnya di depan sholatnya sholat adaan gitu. Ya. Ini bahasa ini masalahnya. Ya. Jelimet kalau nanti nggak ada makanya. Jadi tidak yakin, tidak beriktiqad si makmum kalau sholat imam itu sholat qadha wajib qadha sholat atas imam, tidak. Nah, contohnya apa nih? Nih, fa idza istamana farud, apabila berkumpul orang-orang, wa kullu wahidin minhum yajibu 'alal qadha, dan tiap-tiap dari mereka ini wajib atasnya qadha nih, masing-masing pada sholat qadha ini rame-rame. Ya. Shollu furoda, maka sholat sendiri-sendiri. Udah kita berjamaah aja deh, kita sama-sama pada sholat qadha nih. Ya udah, shollu furoda, sholatlah furoda sendiri, karena kita melakukan ini bukan sholat adaan nih, pada mau sholat qadha masing-masing mau sholat qadha. Kemudian si makmum ya yang nggak boleh ikutin imam sholat qadha. Makmum sah kalau ikutin kedua mutawadi bi mutayammum bima sihul khuf. Nah, boleh seorang makmum yang dia berwudu mengikuti imam yang tayamum. Boleh. Ya, imam tayamum kan banyak sebabnya, bukan karena nggak ada air biasanya. Masa si makmum ada kayak air si makmum tayamum, masalah nggak ada air, nggak mungkin, berarti si makmum pelit nih ngasih air. Bukan, biasanya soal penyakit. Ini imam yang memang si imam besar nih memang selalu di masjid, di musola selalu dipakai jadi imam. Jadi apa? Jadi imam bisa jadi ada larangan dari dokter nggak boleh kena air. Paham ya? Nanti kita kita boleh ikut makmum yang pakai air. Wa qudwatul ghaib bil ghaib wal muqtaji, mengikut orang yang diri boleh ya, makmumnya diri, imamnya duduk. Ingat ya, bukan duduk sembarangan karena memang nggak mampu ya. Ini imam masalahnya nggak sembarangan, kalau orang nggak sembarangan aja ya. Kalau imamnya emang banyak orang-orang alim ya nggak apa-apa yang diri, tapi ini kan jarang dapat kita imam yang benar-benar ini. Ya udah biarin, walaupun dia dalam keadaan duduk memang dia lagi ada penyakit dan sebagainya. Wa qudwatus shahih bis salis, yang bilang salisul bol. Boleh orang yang shahih ini, kita yang sehat ya, jadi makmum berimam. Paham enggak? Bermakmum namanya ya, berimam sih. Bermakmum ya. Ya artinya kita ini bermakmum ke imam nih. Ya bahasanya kalau nggak paham kan takutnya itu salah. Masih bermakmum nih, kita jadi makmum ikut kepada imam. Jadi kita berimam jadi imam, bermakmum itu jadi makmum. Ya, jadi ini kita makmum, artinya bermakmum kepada imam yang sulusul itu yang klepnya udah bocos. Jadi nggak boleh batuk dikit keluar. Nanti ada penanganan orang yang sulusul bol, salisul bol.
ya. Beser, nah kalau bahasa Betawinya Pak, kena penyakit beser. Beser bukan kalau anjing-anjingan lagi mau kencing tapi nggak kencing. Jadi biasanya kurang minum. Kami kebanyakan ngelamun perempuan. Kurang minum biasanya. Kalau ini beser, jadi klepnya itu udah rusak. Nah itu akibat biasa kebanyakan nahan kencing. Jadi kencing bisa ditahan. Ya, jangan. Kalau mau kencing cepat kencing. Kayak ketika kita mau sholat, mau kencing, mau buang air kecil, mau buang air besar, mau kentut, lakukan. Yang kentut, tadi cari tempat yang situ tadi kuning gitu. Latahan, kita ngambil wudhu lagi. Mulus tahanin, ya. Islam itu luar biasa. Kecuali ketika di tengah-tengah kita lagi sholat, lain lagi, lagi sholat, nggak boleh sholat di tengah. Untuk tahan sebisanya, jangan ditututin. Dulu banyak begitu berantem, atau sholat sendiri kita harus saat. Tapi kalau nggak mampu juga keluar, ya keluar lah, ya gitu. Nah, jadi itu saking khusyuk itu lebih dipentingkan. Makanya di dalam kita Fathul Mu'in, sholat sendiri kalau khusyuk lebih bisa meyakinkan inti di dalam sendirian khusyuk itu lebih bagus daripada berjamaah. Tapi sih memang berjamaah itu lebih khusyuk. Kalau sendiri ada aja 2, 3, 4 ya. Tapi kalau berjamaah enggak. Ya, apalagi kita jadi makmum. Ya. Lebih apa? Diplom, benar ya? Gak pernah mikirin. Ya, imamnya 3 gitu, dan 3. Ditanya berapa? 4 tahun. Ya, gitu dah. Ya, makanya belajar ilmu, kalau belajar ilmu kita dapat pahalanya. Wa qudwatul thahir bil mustahadah. Ya, ghairu mutahayyarah. Nanti itu belajar yang masa mustahadah, apa istihadah. Boleh perempuan yang suci mengikuti perempuan yang istihadah. Ini masalah perempuan tuh. Tapi bukan mustahadah, ghairu mutahayyarah. Ghairu mutahayyarah nanti ada bab. Bukan yang pertama kali dia haid. Baik, udah itu yang ke-1, kedua. Yang pertama, makmum tidak tahu batalnya si imam, sholat si imam. Yang kedua, makmum tidak berkeyakinan bahwasannya imam ini sholat qada. Yang ketiga, alla yakunal imam makmuman, bahwa tidaklah imam ini menjadi makmum. Kami begini dibahas syaratnya. Bahwasannya imam tidak menjadi makmum. Kalau misalnya imam ya berkeyakinan jadi makmum, dan imam siapa? Paham ya? Nah, makanya imam tuh ketika jadi imam dia berkeyakinan jadi imam, jangan ngabulin jadi Kalau jadi makmum, imamnya siapa? Nggak ada. Anda pemimpin, jadi pemimpin, jangan jadi sok rakyat, jadi rakyat, nggak bisa. Anda jadi pemimpin, atur sebisa-bisanya. Jangan sok mau jadi rakyat, apa yang diatur. Paham nih? Enggak begitu caranya untuk rakyat, bukan. Rakyat itu menjalani tugas untuk menjalani amanat-amanat rakyat, itu namanya rakyat. Paham ya? Amanat-amanat rakyat itu dijalankan segala seorang pemimpin. Itu namanya rakyat. Bukan rakyat cuma nyampur-nyampur, kalau nyampur-nyampur doang itu kecitraan, akhirnya amanat rakyat nggak dijalani buat apa? Ada nyampur meminjil begini, tapi Anda nggak jalankan tugas Anda sebagai guru kepada murid, cuma nyampur-nyampur, itu sih bukan guru. Itu bukan guru yang rakyat, guru yang nyampur murid, bukan begitu. Nggak mesti nyampur, yang ada nyampur-nyampur kita ngajar kagak, murid kurang ajar gini. Begitu. Nggak perlu, kita punya pemimpin harus nyampur-nyampur, kita nggak perlu biarin, tapi dia saking nggak bisa nyampurin rakyat, tapi tugas semua rakyat dijalani dengan sebenar-benarnya. Mau yang mana? Ya benar begitu, yang kita nggak perlu, yang penting tugasnya dia jalan sebaik-baiknya sebagai pemimpin. Itu yang dibilang rakyat begitu, bukan rakyat itu harus nyampur. Makanya di sini nih makmum ya harus ya makmum, imam ya imam, nggak mungkin imam turun ke bawah gitu. Nggak enak tuh jadi imam. Kan katanya ini lagi itu atau diniatnya tetap di depan tapi sebagai makmum nggak sah ya, itu syarat bisa berjamaah ya.
Contohnya di sini, kalau di sini contohnya nih, ya itu sembahyang nih, jadi masbuk, terbanyak nih permasalahan. Ini di depan nih, yang inti ikutin, dia makmum. Padahal ada orang sholat berjamaah gitu tuh, inti ikutin di barisan itu, inti pakai ngikut yang ini. Dia makmum, paham ya? Nah itu nggak boleh ya menjadikan imam ini sebagai makmum. Imam ini tidak dijadikan sebagai makmum. Ya. Nah kecuali kalau dia udah sholat selesai, ini si makmum kan udah sholat jamaah nih, jamaah siapa? Kami imam, karena dia masbuk, diterusin kan, udah sendirian nih, itu ikutin aja di belakang, dia pakai nepok-nepok udah ikutin. Ya, di sampingnya diikutin. Udah. Seandainya ternyata sholat sunnah, itu sah. Paham ya? Imamnya sholat karena itu menjadikan itu. Ya, karena dia sholat sendiri sunnah, atau dia sholat yang wajib udah sendiri. Tapi kalau dia masih bermakmum sama orang lain, nggak bisa dijadikan imam. Kemudian yang keempat, an la yakunal imam ummiyan. Dan yang keempat, tidak menjadikan imam ini yang ummi. Ummi di sini yang nggak bisa baca, nggak kenal bacaan. Imam itu harus cari yang qori, yang benar-benar ngerti bacaan. Ya. Itu yang hurufnya nggak cacat. Dari terutama yang wajib seperti baca Al-Fatihah. Fala yajuzu, tidak boleh, tidak dibenarkan an yakunal ummi, bahwasanya ummi ini imaman, menjadi imam. Arabta au al-qabr illa idza kana ma'muhum mislahu wattafaqu bil hurud badal wa istilafan bil badal. Ya, diterangi di sini arab alladzi yuqimu fi ghairi mahalil idgham, yang mana dia menidghamkan. Ini kalau belajar tajwid nih, idgham enggak? Nah, di idgham bila guna, idgham bil guna. Padahal bukan tempat idgham. Misal muttaqim, ya mestinya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tapi ihdinas siratal muttaqim. Sudah beralaman ininya. Atau al-tab tuh alhamdulillah, tapi dipakai ha besar. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan ha kecil. Pelajaran itu. Tuh imam-imam begitu nggak bisa dipakai. Apalagi sekarang udah ya. Itu biasain nih, karena kalau di kampung-kampung banyak nih. Ya, bukan kita menghina, tapi ini yang harus dipelajari za. Makanya itu adzan. Kepasaian jadi adan. Dekat sama meda, tapi za, ya ditekan, bedain. Ini da, ini da, za. Makanya ustaz, karena kebiasaan jadi ustaz. Salah, bukan ustaz, ustaz begini apa ustaz? Pakai titik. Ustaz. Tad, bukan tad. Paham nggak? Ntar kalau ngomong mana si Sano, di mana Sano? No, di depan tad. Hah? Lu nyala ustaz. Ustaz nanya, mana Sano? Ya, kita bilang Sano aja ya, bulan maksudnya. Kalau tadi kan Sano ya, si Sano. Mana si Sano? Oh no Ustaz, di depan tak. Oh no, depan tak. Si Sano di depan tak. Ya, nah itu maksudnya ustad, ustadah. Tapi ustadah, nggak mungkin ustadah. Nah ada adzan, jangan ajan. Ajan, udah ajan ya. Nah, makanya habis juga sama guru-guru kita buat celaan kita kan. Faiza ja, beda. Faiza
jaa. Fa idza jaa nasrullahi. Pak ijapa bukan fa. Nah, itu pelajarin kalau jadi imam, ya. Nah, apalagi tuh, khairal jaja, nah, sering tuh yang di jalanan, makasih ya atas sumbangannya, syukran khairal jaja. Ya. Jaza beda, kan ada jaza, beda jaza. Makanya zai ada jim, beda ini nih. Ini jim Jakarta. Kalau Zakaria, kalau Adam, ya, gitu. Dul Kornain, ya, Dul Fikor, itu pakai za. Ya jangan Jul Fikor. Bahasa Indonesia sih bebas-bebasnya, tapi biasakan nanti takutnya masuk di dalam kiro Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nanti ada pembahasan-pembahasan. Salah dikit kita yang bukan memuji Allah, malah memuji kepada dewa matahari, dan ini ada nanti hati-hati yang berbahaya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, masih di keempat ini. Tidak boleh menjadikan makmum imam itu seorang yang ummi, ya, yang enggak paham lika-liku di dalam makhrajil huruf, ya, hurufnya. Kalau lagu tuh belakangan, Bismillah, aku nggak ngerti, nggak bisa, emang nggak bisa berlagu satu, suara tuh palas, ya. Kan kalau lagu tuh tergantung suara, kenapa kagak? Kalau Indonesia, is oke nggak apa-apa, karena nggak ada pembatasan apalagi dimain-mainin nggak jadi masalah. Kalau Indonesia, lagu Indonesia dimainin masuk keren lagi. Dia pakai gitu nih. Yang penting suaranya enak. Tapi kalau bahasa Arab bukan dicari bukan suara enak, makhrajnya benar. Paham nggak tuh ya? Makhraj benar. Makanya minta. Emang susah ya kalau kita itu bukan orang-orang yang hebat yang mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut berjamaah Rasul. Itu dijabarkan sholatnya Rasul begini-begini. Ya, karena dia bermakmum, jadi dapat tuh Rasulullah gimana supaya, paham nggak? Kalau kita nggak begitu, dia dasar nih begini nih berlagu ini nggak tahu, oke lah ya begitulah keluar. Ini nggak jadi masalah, yang penting sah. Cuma bagaimana cerita nanti kita akan lanjutkan lagi itu di sini masalah apa jadi imam jangan panjang-panjang, jangan membuat orang ini dan sebagainya. Ya bisa mufaroqah gitu kalau kita nggak kuat imam kelamaan dan sebagainya. Ya, kelebihan maksudnya. Cukup yang penting abaatnya, hayat hingga hilang. Itu panjang lebar insya Allah. Karena kita kan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tapi jangan penganjuran sholat berjamaahnya, tapi penganjuran isi bagaimana sahnya di dalam sholat berjamaah itu mesti sering diuraikan sama orang. Kalau sholat berjamaah sih, nah itu makanya kita bukan dengar ceramah itu kita dibenerin untuk anjuran-anjuran. Ayo sholat ini bagus gak? Bagus anjuran, tapi untuk membedah dalam anjuran itu nggak lain adalah tempatnya majlis ilmu. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafi'an syahid wa darani ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rafi'an syahid wa darani ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'an syahid wa darani Barik abi wa ali. Ya, ini magolah yang sering Anda suka catat. Ya, ini kitab. Ini buku cuma suka Anda catat. Suka baca di kitab. Kadang-kadang kita udah kitab, kita hafalin. Ya namanya manusia suka lupa. Udah itu. Tapi kitab apaan ya? Tuh lupa begitu. Makanya kalau lagi ketemu tuh Anda tulis, ya. Anda tulis begitu. Barang lagi baca Quran sama. Sebenarnya dalil-dalil itu banyak. Cuma begitu.
Kadang-kadang udah sejenak dulu kita berhenti untuk nulis ya tentang laknat tuh. Orang kan agak gampang laknat. Kata pas aneh baca ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala bisa wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Barang siapa yang Allah telah laknat maka tidak ada ya mendapatkan pertolongan, artinya nggak ada jalan orang yang menolong. Kalau orang udah dapat laknat nggak ada yang bisa nolong dia. Anda ya, karena ada tuh laknat Allah seorang orang yang menyerupai laki-laki perempuan ini kan banyak tuh sering kita dengar laknat. Asal dibaca, jadi laknat sembarangan. Gitu ya. Ini ada berkata oleh Imam Malik rahimahullah taala sebelum kita masuk ke mazhab Al-Hadis, fa innahu man ishtara ma la yahtaj ilaihi ba'a ma yahtaj ilaihi. Ya, pertamanya adalah tas'al amma turid fanasiya fatansa ma turid. Ya. La tas'al amma la turid fatansa ma turid. Jangan kau meminta, bertanya bisa juga, atau jangan kau meminta apa yang tidak engkau ingini. Yang kita nggak butuhin, kita nggak ingin, kita nggak mau, ya. Jangan kita minta. Ini sama Allah, jangan kalian minta, jangan kamu minta apa yang tidak kamu ingin, maka nanti kamu lupa apa yang kamu ingin. Aku paham nggak nih? Itu bahasa Imam Malik nih. Jangan minta apa yang kamu tidak ingin, nanti kamu lupa apa yang kamu ingini. Karena sesungguhnya orang yang membeli fa innahu man ishtara ma la yahtadi ilaih ba'a ma yahtadi ilaih. Maka sesungguhnya orang yang membeli apa yang dia tidak butuhkan, maka hilang apa yang dibutuhkan dari itu. Itu udah bawa duit nih, mau beli sesuatu yang dibutuhkan, tapi ketika datang di tempat itu kalian beli bukan yang kalian butuhkan. Maka yang benar ini butuh lupa udah. Sering nggak gitu? Nah, itu permainan urusan pasar ke dunia. Ini urusan kita masalah mau. Maka minta apa yang kita butuh. Minta ya Allah apa yang aku butuhkan kasih. Makanya aku selalu bilang Allah kasih. Husnuzan Allah kasih apa yang kita butuh. Bukan yang kita mau. Itu bahasa kita begitu. Gak pernah ada kepikiran mobil ini. Enggak pernah. Ada yang nikmatin naik motor. Asik udah bismillah. Pokoknya kalau memang waktunya nanti bakalan pakai mobil, ya pakai mobil. Enggak, yang ini kan udah pasti naik mobil juga, ambulan. Mobil jenazah? Naik gak? Nah, ya udah tenang aja. Benar gak? Yang baik udah ini ada duit buat korban nanti jadi kendaraan ini. Kalau dia mau punya kendaraan di dunia atau di surga? Di surga tuh yang gampang murah 4 jutaan. Ya, paham tuh ya? Nah, kalau ada duit insya Allah untuk berkorban itu jadi kendaraan kita nanti dia belajar. Udah paham tuh ya? Dikit lagi udah. Nah, baik, lanjutan kemarin mengenai masalah barsisol. Bagaimana barsisol? Lihat aja yang lalu. Anda belum sempat karena waktu ya banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi Anda belum sempat potong. Ya, kalau dipotong kan enak, masukin di YouTube itu aja untuk khusus. Kalau buat apa? Buat permasalahan di dalam mazhab di situ terakhir di barsisol sudah. Ya. Nah, jadi matinya dalam keadaan kufur, padahal dia orang yang awalnya taat kepada Allah. Baik, lanjutan. Amma alimta ya Muhammad innal kadhib minni wa ana awwalu man kadab wa man kadzdzaba fa huwa sadiqi. Hai Muhammad, tidakkah engkau tahu sesungguhnya dusta itu dari aku dan saya adalah orang yang pertama berdusta. Siapa orang yang berdusta, berbohong, maka dia adalah temanku. Ya, itu Iblis yang bilang. Kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya dusta itu dari aku, bohong itu dari aku. Itu makanya bohong penyakit. Dan bohong adalah penyakit yang susah hilangnya. Andai kata hilang, andai kata bisa hilang, mudah lagi kembali bahasanya kambuhnya. Ada yang 4
ya, 4 penyakit yang sulit hilangnya apabila ini sulit hilang, sulit berobatnya ini sulit, sembuhnya sulit. Andai kata sembuh, sangat mudah untuk terjangkit kembali. Paham ya? Ini udah pakai bahasanya udah enak banget ini, masih nggak paham. Yang pertama, narkoba. Tuh. Kalau udah kena narkoba, narkoba sulit sembuhnya. Butuh apa tuh? Rehabilitasi. Alhamdulillah bisa, tapi mudah lagi terjangkitnya. Nggak boleh stres, nggak boleh berteman sama ini kena lagi. Udah lihat tuh yang udah ketangkep lagi. Ya, dibaikan, direhabilitasi. Ya. Karena sudah tegas kejadian di dalam banyak. Ya, korban-korban kecelakaan dan sebagainya, belum lagi pembunuhan ini narkoba. Yang kedua, yaitu mencuri. Mencuri, kita kenal kleptomania, lihat tuh. Maka kalau udah mencuri, ini bukan dasar butuhannya. Ada orang mencuri karena butuh, ini nggak butuh nyuri, lihat tuh. Ahli korupsi, butuh nggak dia sebenarnya? Nggak butuh, duitnya udah banyak, gajinya nggak gede, kecukupan udah, tapi masih nggak tanggung lagi, bukan main miliaran sekarang, itu semua nih. Sebenarnya kalau yang bisa baca kejadian sebenarnya tuh ada sanatnya tuh, nyambung. Ada yang nyambung, ada nggak buka di sini. Bentar ngetop. itu permainan. Ya, kemudian gila. Ya, gila junun. Gila. Ya, makanya jangan sampai kena stres ya kan. Ke arah-arah kita ke gila. Sebab kalau udah gila sulit sembuh. Sulit, bisa, tapi sulit, butuh, terapinya terlalu tinggi. Yang stres aja itu ketemu orang stres bikin stres, ya, bukan bikin baik. Makanya kalau ada orang udah mulai stres, jangan digodain, jangan dihina, mesti dideketin, jangan sampai gila. Kalau udah gila kosrat, lebih sulit lagi. Andai kata sembuh, bisa disembuhkan, ini mesti dijaga, karena gampang kambuh kembali. Benar gak? Ya, baru baik, bini kabur, stres aja bisa. Kalau kita kan kalau yang normal begini bini kabur, ya udah kita cari lagi, bener gak? Emang selempangan udah 2 lagi. Itu namanya ban serep gitu. Mobil kalau kempes ada ban serep, gampang nantinya. Nah mobilnya di jalan ban serep nggak punya, kemana coba? Udah nongkrong aja tuh mobil di jalan tuh, ban serep nggak punya. Makanya kudu punya ban serep. Kalau berani. Kalau ini jangan-jangan udah ada. Agak. Kalau ada, jangan dulu. Setan ayo gua kasih tahu. Nah, yang keempat apa? Ini bercanda ini. Yang keempat apa? Itu tadi. Belum ada kan? Di situ atau bohong. Jangan pernah percaya orang tukang bohong. Orang bohongnya sekali itu udah mulai apalagi berterus-terusan dia berbohong. Ya, bohong menjadi langganan. Ini zamannya sen kanan belok kiri. Ya, maka kalau itu lihat kejadian sen kanan belok kiri, karena pulang dari pemimpin-pemimpinnya. Ngomong kanan tapi ke kiri, ngomong kiri ke kanan. Gitu. Kita lihat aja kalau dia ngomong Indonesia menang kalah. Indonesia kalah menang. Maka kita bilang kalah mulu nanti kita kalah. Kalah 3-1, ini gitu kan sengaja. Menang itu kosongan. Itu kalau kita yakin menang kalah, itu aja, paham nggak? Ya hati optimis bukan pesimis, beda. Ya, beda yang pesimis. Kalau ini mau sengaja nih. Ya. Habis apa? Kita udah kebanyakan di bohong. Jadi itulah. Ini iblis ngomong begitu. Ya. Tidak kan kata Muhammad, tidak tahu ya Muhammad amma alim ya Muhammad innal kadhiba minni, bahwasanya dusta itu dari aku. Wa ana awwalu man kadzab, dan saya adalah orang pertama yang berdusta. Dari mana berdusta? Tadi ngomong nih. Wa man kadzaba fa wasalihi, siapa yang berdusta adalah itu teman aku. Wa man halafa billah kadziban fa huwa habibi, siapa yang bersumpah palsu dengan nama Allah, dia bersumpah dusta dengan nama Allah. Banyak gak orang lagi di jabat bawa nama siapa? Demi Allah, dengan Quran lagi, tapi dusta
Kata iblis, fahuwa habibi, dia kekasih aku. Naik lagi ingatannya. Tadi baru teman, kalau ini kekasih. Jadi kalau itu mau lihat temannya iblis, ya lihat aja begitu. Kalau lihat kekasihnya iblis, lihatnya siapa? Orang yang bawa nama Allah tapi dosa. Makanya itu benar aja jangan pakai demi Allah berusaha. Demi Allah ini ketemu Nabi, wih gila bawa. Benar aja jangan pakai demi Allah, nggak usah lu kabarin. Lo ketemu Nabi nggak dikasih kabarin orang, kemuliaan itu tidak dapat loh. Nggak usah pakai diomongin keluar. Apalagi mau sumpah nama Allah, ternyata dosa. Itulah kekasih iblis. Masih yang dipercaya yang begitu. Amma alimta ya Muhammad inni halaftu li Adam wa Hawa billah inni lakuma laminan nasihin. Ya. Tidakkah kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah kepada Adam dan Hawa. Dia tuh iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, maksudnya ketika suruh makan dengan bawa nama Allah. Ini sini inni lakuma laminan nasihin. Tuh, ya, ini ayat Quran ini. Manakala waktu Sayyidina Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini, ya, untuk dijebloskan, untuk dibikin rusak, artinya amanatnya yang memang Allah larang, itu salah satu larangan Allah Ta'ala, ujian buat Nabi Adam alaihissalam untuk melihat jalanin nggak amanatnya. Wala taqrabu syajarah, jangan kau dekati ini pohon. Tapi setan ya bilang, demi Allah ya Adam, aku ini nggak pernah berdusta kepada ini dengan nama Allah. Siapa nggak percaya? Adam anak baru kan? Ya nggak? Belum pernah tahu iblis bohongnya gimana? Atau datang dengan nama Allah, ya tidak berdusta, bahwasanya kau tidak boleh deketin itu pohon karena kau bakal jadi abadi di sini. Makanya Allah nggak pikir gini. Tuh di sininya terus panjang tuh, di sininya disebutnya di iblis cuma ngomong ini lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini ada termasuk orang-orang yang beri nasihat. Iya, makanya jangan percaya orang yang berbunga-bunga dengan kata-kata itu. Ya Allah, ini kan cuma kasih nasihat, amin. Itu jangan apa-apa demi Allah, itu nggak apa-apa. Belum tentu yang begitu iblis sudah duluan begitu. Ya, makanya belajar. Kalau ini belajar, insya Allah jaga, dilindungi ya dengan orang-orang yang bawa sumpah-sumpah nama Allah padahal dia dusta. Tapi yang inti anggap orang yang biasa aja, mungkin ini ternyata dia orang yang jujur. Makanya ngaji. Ya, sebab tipu daya ini luar biasa. Ya, makanya orang-orang yang dipelihara sama Allah Ta'ala nggak pernah dia bisa ditipu dalam keadaan yang akhirnya seremnya apa, menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Alam bisolot robizin ilma warzuqni fahma. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya rabbana ta'ala.